Edson Arantes do Nascimento atau yang lebih dikenal sebagai Pelé lahir pada tanggal 23 Oktober 1940 di Três Coracoes, Brazil. Ia dilahirkan dari seorang ayah yang merupakan pemain sepak bola profesional di Brazil. Ketika Pelé berusia 4 tahun, keluarganya pindah ke Bauru karena ayahnya mengalami cedera parah di lutut yang memaksanya untuk berhenti menjadi pemain sepak bola profesional. Pelé tumbuh dengan dua nama julukan, yaitu Diko dan Pelé. Keluarganya memberinya nama panggilan Diko yang berarti anak seorang warrior. Ayah Pelé yang dikenal sebagai Don Dinho dianggap oleh banyak orang sebagai prajurit di lapangan. Ia adalah seorang pemain sepak bola yang berani. Nama panggilan Pelé datang dari teman sekelasnya di sekolah. Pelé adalah tipe bahagia yang tidak keberatan dengan teman yang mengganggu dan mengolok-oloknya di sekolah. Ia akan tersenyum meski saat ia sedang terganggu dan disakiti. Menurut sebuah wawancara, Pelé pernah mengatakan nama awalnya berupa julukan di masa kecil yang tidak ia sukai. Itu bukan nama panggilan yang saya inginkan saat kecil. Keluargaku memanggilku Diko. Teman-temanku di jalan memanggilku Edson. Ketika mereka mulai memanggil saya Pelé, saya tidak menginginkannya. Mimpi masa kecil Pelé sebenarnya untuk menjadi seorang pilot. Namun, mimpinya harus kandas ketika sebuah pesawat lokal jatuh di dekat rumahnya. Kejadian itu menyebabkan sang pilot dan semua penumpang yang ada di pesawat meninggal dunia. Setelah itu, ia pergi ke rumah sakit untuk melihat otopsi, dan setelah melihat mayat pilot, ia memutuskan untuk mengubur impian masa kecilnya tersebut. Pelé terlahir dalam sebuah keluarga miskin yang tak pernah merasakan hidup makmur. Saat itu, uang saku yang diberikan kepadanya bahkan tidak mampu untuk membeli bola. Namun, kemiskinan tidak lantas membuat Pelé berhenti bermain bola. Ia biasa bermain dengan kaos kaki yang diisi dengan kertas karena ia tidak mampu membeli bola untuk disimpan di rumahnya. Di lain waktu, ia bermain sepak bola dengan mangga saat istirahat. Sejak kecil, Pelé telah diajarkan bermain bola oleh ayahnya. Hampir setiap hari, ia bermain dengan anak-anak di sekitar rumahnya. Pelé kemudian membentuk tim pertamanya bersama dengan tetangganya dan ayahnya menjadi pelatih tim Pelé saat itu. Setelah itu, ia bergabung di beberapa tim amatir seperti Bakuino dan CT Setembro. Menginjak usia 11 tahun, yaitu ketika ia bergabung dengan tim Ameriquinha, ia ditemukan oleh mantan pemain timnas Brazil yang bernama Waldemar de Brito. De Brito menangkap bakat yang luar biasa dari Pelé dan memberikan tawaran untuk bergabung dengan tim yang diasuhnya, yaitu klub Atletico Bauru. De Brito akhirnya meyakinkan keluarga Pelé untuk melepas sang anak agar bisa meninggalkan rumah dan merantau. Tujuannya supaya Pelé bisa bergabung dengan klub profesional Santos pada usia 15 tahun. Pelé menandatangani kontrak dengan Santos pada tahun 1955. Meski usianya masih terbilang remaja, ia langsung berlatih dengan tim utama. Pada tahun pertamanya berseragam Santos, Pelé berhasil mencetak 17 gol. Permainannya yang gemilang membuat Pelé dipanggil untuk mengikuti Piala Dunia bersama dengan Brazil pada tahun 1958. Ia berhasil membawa Brazil menduduki tahta tertinggi sepak bola dunia setelah berhasil mengalahkan Swedia dengan skor 5-2. Selepas penampilan sensasionalnya di Piala Dunia kala itu, Pelé muda mendapatkan banyak tawaran bagus untuk bermain di klub Eropa. Namun, sang pemain memilih untuk tetap di Santos. Semakin menghebohkan lagi ketika Presiden Brazil meresmikan Pelé sebagai harta nasional, sehingga hampir tertutup kemungkinan baginya untuk bermain di negara lain. Pelé masih terlibat dalam perjalanan Brazil di Piala Dunia 1962 di Chile. Skuad Brazil masih berhasil mempertahankan gelar juara dunia. Akan tetapi, sang pemain harus puas duduk di bangku cadangan pada partai final akibat di-backup cedera. 4 tahun kemudian, Pelé terlihat menjadi incaran tackle para pemain lawan. Ia kembali cedera dan Brazil harus tersingkir dari Piala Dunia 1966 pada babak penyisihan. Pada akhir 1960-an, dua kubu yang berseteru dalam perang sipil Nigeria dilaporkan menyetujui gencatan senjata selama 48 jam agar dapat menyaksikan Pelé bermain dalam sebuah pertandingan persahabatan di kota Lagos. Itu adalah bukti betapa fenomenalnya pengaruh Pelé pada dekade 1960-an.
Piala Dunia 1970 di Meksiko menandai kembalinya Pele dan Brazil. Sang pemain yang sudah memasuki usia senior dipercaya memimpin skuad yang cukup mumpuni. Pele mencetak 4 gol di turnamen tersebut, termasuk 1 gol di pertandingan final untuk memberi Brazil kemenangan 4-1 atas Italia. Merasa sudah cukup meraih segalanya, Pele mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola pada tahun 1974. Meski demikian, ia sempat terpikat kembali ke lapangan hijau pada tahun berikutnya untuk bermain di New York Cosmos pada Liga Sepak Bola Amerika Utara. Keterlibatan sang legenda menambah daya tarik liga dan berkontribusi terhadap perkembangan sepak bola di wilayah tersebut. Pele memainkan pertandingan terakhirnya dalam sebuah pertandingan persahabatan antara New York Cosmos dan Santos pada bulan Oktober 1977. Pada tahun tersebut, sang legenda hidup sepak bola ini resmi pensiun dengan rekor fantastis. Ia berhasil mencetak 1.281 gol dalam 1.363 pertandingan.